Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid, NPM 1 dari Fisika Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan salah satu topik dari mata kuliah konversi energi, yaitu bahan bakar nuklir, di mana anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Mufid, NPM 1, lalu ada Dimas Sandi, NPM 3, dan Andrian Christian Manik, NPM 30. Nah, untuk bagian saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Nah, masuk pada bagian peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif merupakan suatu proses yang terjadi pada isotop unsur yang tidak stabil untuk membentuk kestabilan baru dengan melepaskan emisi partikel. Skema sederhananya dapat dilihat pada gambar di bawah berikut. Nah, proses ini berlangsung secara otomatis tanpa adanya pemicu. Jadi, reaksinya hanya satu, seringkali disebut dengan istilah parent, dan produknya ialah berupa emisi partikel dan unsur baru yang lebih stabil, disebut dengan daughter. Nah, terdapat beberapa contoh reaksi peluruhan. Contoh yang pertama yaitu reaksi peluruhan partikel beta pada atom karbon dengan isotop 14, di mana atom karbon dengan isotop 14 ini mengalami peluruhan yang menghasilkan atom nitrogen dengan isotop 14 ditambah dengan partikel beta. Contoh kedua yaitu reaksi peluruhan partikel positron pada atom oksigen dengan isotop 15, di mana atom oksigen dengan isotop 15 itu mengalami peluruhan sehingga menghasilkan partikel positron ditambah dengan atom nitrogen dengan isotop 15. Contoh ketiga, reaksi peluruhan partikel alfa pada atom polonium dengan isotop 210, di mana atom polonium dengan isotop 210 itu mengalami peluruhan yang menghasilkan partikel alfa ditambah dengan atom timbal dengan isotop 206. Contoh keempat yaitu reaksi peluruhan partikel gamma pada atom kobalt dengan isotop 60, di mana atom kobalt dengan isotop 60 menghasilkan partikel gamma ditambah dengan atom kobalt dengan isotop 60. Nah, gambar tabel di bawah ini memaparkan beberapa partikel penting dalam reaksi peluruhan. Nah, di antara itu terdapat peluruhan alfa, peluruhan beta, peluruhan gamma, pemancaran positron, dan penangkapan elektron. Selanjutnya, masuk pada bagian waktu paruh. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh isotop radioaktif untuk melurus setengahnya dari total sampel. Konsep ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan konsentrasi isotop radioaktif dari waktu ke waktu. Misalkan, ada 10 gram isotop kobalt 60 yang memiliki waktu paruh 5,27 tahun. Maka, setiap interval waktu atau selang waktu 5,27 tahun, jumlah isotop kobalt akan berkurang setengahnya seperti tampak pada grafik. Nah, ini merupakan grafik peluruhan atom kobalt dengan isotop 60. Nah, selanjutnya si grafik tersebut menerangkan bahwa dalam waktu 5,27 tahun mendatang, jumlah sampel atom kobalt dengan isotop 60 akan tersisa 5 gram. Kemudian
dalam waktu 10,54 tahun, jumlah sampel atom kobalt dengan isotop 60 akan tersisa 2,5 gram, dan begitu seterusnya. Berdasarkan dari jumlah sampel isotop yang terus mengalami penurunan dan laju penurunannya dapat ditentukan dari usia sampel tersebut. Dari sini diperoleh persamaan dN per dt sebanding dengan N, di mana dN per dt sama dengan negatif lambda dikali N. Keterangannya variabel N itu menggambarkan jumlah inti radioaktif. Nah, lambda itu variabel lambda menggambarkan konstanta peluluhan. Nah, elemen Dn itu menggambarkan perubahan jumlah inti radioaktif, sedangkan elemen Dt menggambarkan perubahan waktu paruh. Jadi persamaan ini menceritakan bahwa laju perubahan jumlah inti radioaktif itu sebanding dengan jumlah inti radioaktif. Nah, untuk penurunan persamaan waktu paruh, kita mengambil persamaan sebelumnya. Nah, di mana kedua ruas pada persamaan sebelumnya kita integralkan terhadap waktu. Nah, dapat dilihat integral 1 per N dikali dN per dt dikali dt sama dengan negatif lambda dikali integral dt. dt pada ruas kiri persamaan itu dapat dihilangkan sehingga diperoleh integral 1 per N dikali dN sama dengan negatif lambda dikali integral dt. Kemudian kedua ruas diintegralkan sehingga diperoleh ln N sama dengan lambda dikali T ditambah konstanta. Nah, selanjutnya kedua ruas dieksponensialkan sehingga diperoleh NT sama dengan A dikali eksponensial pangkat negatif lambda dikali T. A sendiri merupakan konstanta sehingga untuk menentukan nilai A digunakan waktu T sama dengan 0. Maka N0 sama dengan N0 sehingga diperoleh NT sama dengan N0 dikali eksponensial pangkat negatif lambda dikali T. N0 sendiri merupakan jumlah inti radioaktif pada waktu T sama dengan 0 dan biasanya disebut jumlah inti radioaktif awal atau sebelum peluruhan. Kemudian didefinisikan konsep waktu paruh, yaitu waktu di mana jumlah inti radioaktif tersisa setengahnya saja. Artinya N dibagi N0 sama dengan setengah, sehingga diperoleh persamaan N per N0 sama dengan setengah sama dengan eksponensial pangkat negatif lambda dikali T setengah. Kemudian kedua ruas dilogaritmik naturalkan untuk mendapatkan nilai T setengah. Diperoleh T setengah sama dengan negatif ln setengah per lambda. Mengingat salah satu sifat logaritma adalah ln 1 per A sama dengan negatif ln A, maka dapat diperoleh persamaan waktu paruh peluruhan isotop radioaktif sebagai T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Maka dari penurunan persamaan ini diperoleh beberapa persamaan penting, yaitu T setengah sama dengan ln 2 per lambda atau lambda sama dengan ln 2 per T setengah. Dari persamaan orde 1 dari jumlah radioaktif N dan waktu T, yaitu NT sama dengan N0 kali eksponensial pangkat negatif lambda dikali T, atau NT per N0 sama dengan eksponensial pangkat negatif lambda dikali T. Nah, di mana
Variabel-variabel dari persamaan tadi memiliki keterangan T setengah itu, variabel T setengah itu menggambarkan waktu paruh, variabel lambda menggambarkan konstanta peluruhan, variabel NT menggambarkan jumlah inti radioaktif pada saat T, variabel N0 menggambarkan jumlah inti radioaktif pada saat N0, pada saat T sama dengan 0. Nah, demikianlah pemaparan peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.